Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bapak Surotun. Kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Baik, kita mulai. Peta konsep untuk turunan fungsi aljabar. Ini UKBM halaman 105. Nah, peta konsepnya adalah suatu fungsi. Dari fungsi kemudian ada limit fungsi yang sudah kita bahas kemarin. Ada materi prasyaratnya. Jika ada limit fungsi, kita bisa membuat suatu turunan suatu fungsi. Jadi turunan ini sebenarnya adalah kelanjutan dari limit fungsi. Dan nanti sini ada masalah autentik, masalah realnya. Nah, dari turunan fungsi ini nanti akan terbagi menjadi 3, yaitu turunan fungsi itu sendiri, terus ada titik stasioner dan fungsi naik. Kemudian ini stasioner ada 3, yaitu ada titik maksimum, ada titik belok, dan titik minimum. Nah, terus kemudian ini grafik fungsinya. Baik, kita mulai. Ilustrasi, lihat UKBM halaman 106. Seorang pemain ski meluncur kencang di permukaan bukit es. Dia meluncur turun, kemudian naik mengikuti lekukan permukaan es, sehingga di suatu saat dia melayang ke udara dan turun kembali ke permukaan. Perhatikan gambar di samping ini. Bagaimana jika bukit es diasumsikan sebagai suatu kurva? Pemain ski diasumsikan sebagai garis yang tegak lurus ke papan ski, serta papan ski adalah sebuah garis lurus lainnya. Dapatkah kalian tunjukkan hubungan kedua garis tersebut? Nah, nanti yang akan kita bahas, contoh realnya, akan kita bahas nanti pada saat kita belajar di aplikasi tentang turunan. Kita bahas sekarang adalah tentang definisi dari turunan. Jika S sama dengan Ft merupakan persamaan gerak dari suatu benda sepanjang garis lurus, dengan S adalah perpindahan atau jarak langsung benda dari titik awal pada waktu T, fungsi F yang menggambarkan gerakan disebut fungsi posisi benda. Pada selang waktu dari T sama dengan C sampai dengan T sama dengan C plus H, perubahan posisinya adalah F C plus H min FC. Perubahan ini FC plus H itu di sini, FC-nya itu di sini, FC-nya di sini, FC plus H itu ini, T-nya di sini, di sini. Maka perubahan posisinya berarti ini FC plus H min FC. Kecepatan rata-rata pada selang waktu ini adalah kecepatan rata-rata, rumusnya adalah perpindahan atau jarak, perbedaan ini dibagi waktu. Perbedaannya adalah FC plus H min FC per H. Nah, misalkan kita akan menghitung untuk selang waktu yang sangat kecil, sehingga hanya mendekati 0, maka kita memperoleh yang namanya kecepatan sesaat untuk T sama dengan C. Kecepatan saat untuk T sama dengan C ditulis dengan VC, yaitu limit dari FC plus H min FC per H untuk H mendekati 0. Yang tidak lain, bentuk ini adalah turunan pertama dari fungsi S atau Ft, yaitu F aksen C jika nilai limitnya ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecepatan suatu fungsi St yang sama dengan Ft pada waktu T tertentu adalah Vt. Vt ini kecepatannya adalah turunan pertama dari jaraknya atau S aksen T, atau Vt adalah F aksen T. Sehingga definisi dari turunan adalah kecepatan saat T adalah S aksen T, yaitu
limit st plus h min st per h untuk h mendekati 0. Nah, ini adalah definisi dari turunan fungsi. Oke ya. Lebih jelasnya kita lihat ke contoh. Contoh, lihat UKBM halaman 108. Nah, ini contohnya ini. Suatu mobil bergerak dengan persamaan S yang sama dengan Ft sama dengan 3T kuadrat plus T. Tentukan kecepatan mobil pada saat T sama dengan 10 detik. Nah, kita cari penyelesaian. Nah, kecepatan pada saat T sama dengan 10 adalah limit Fx plus H min Fx per H untuk H dengan 0. Ini bisa ganti X dan ganti T. Oke, Ft kecepatannya adalah limit dari Ft plus H min Ft per H untuk H mendekati 0. Kita tahu Ft-nya adalah 3T kuadrat plus T. Kemudian kita cari Ft plus H. Ft plus H adalah 3, T-nya kita ganti dengan T plus H, dikuadratkan, plus T-nya kita ganti T plus H. Karena ini ya, T-nya diganti T plus H. Sama dengan T, ini kita jabarkan jadi T kuadrat plus 2TH plus H kuadrat plus T plus H. Ini tetap. Kita buka kurungnya sehingga menjadi 3T kuadrat plus 6TH plus 3H kuadrat. Ini kali ini plus T plus H. Berarti Ft plus H-nya adalah 3T kuadrat plus 6TH plus 3H kuadrat plus T plus H. Sehingga dari sini Vt adalah limit dari Ft plus H-nya adalah 3T kuadrat, jadi ini plus 6TH plus 3H kuadrat plus T plus H. Sedangkan Ft-nya adalah 3T kuadrat plus T per H untuk H mendekati 0. Oke, kita buka kurungnya ini. Sehingga Vt sama dengan limit, ini tetap 3T kuadrat plus 6TH plus 3H kuadrat plus T plus H. Ini kita buka, min 3T kuadrat min T per H untuk H mendekati 0. Oke ya. Ini ada 3T kuadrat min 3T kuadrat. Bisa kita coret. 3T kuadrat min 3T kuadrat. Kemudian ini T, ini min T. Kita coret juga. T sama min T. Sehingga tinggal ini, dan ini. Sehingga Vt-nya adalah limit dari 6TH plus 3H kuadrat plus H per H untuk H mendekati 0. Ada H, ada H, ada H. Kita keluarkan hanya Vt sama dengan limit dari 6T plus 3H plus 1. Hanya keluar. H hanya dikeluarkan. Per H untuk H mendekati 0. Nah, H ini sama. Kita coret. Sehingga tinggal Vt sama dengan limit dari 6T plus 3H plus 1 untuk H mendekati 0. Masukkan hanya sama dengan 0. Jadi Vt adalah 6T plus 3 kali 0 plus 1 sama dengan 6T plus 1. Ini adalah kecepatan dalam T. Karena T-nya adalah 10, maka P10 sama dengan 6 kali 10 plus 1 sama dengan 60. 1 sama dengan 61. Jadi, kecepatan pada saat T sama dengan 10 adalah 61 meter per sekon. Oke, semoga dipahami. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah lihat UKBM halaman 109 nomor 3C. Tentukan turunan dengan menggunakan definisi Fx sama dengan 3x kuadrat min 2x. Oke, dari sini kita dapat penyelesaiannya. Pertama, f aksen x sama dengan limit dari fx plus h min fx per h untuk h mendekati 0. Oke, Fx-nya adalah 3x kuadrat min 2x. Oke ya, sehingga fx plus h adalah ya dikalikan x plus h dikuadratkan min 2 dikalikan x plus h. Oke, terus kita jabarkan
sama dengan 3x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Kita buka kurnya, min 2x min 2h, sehingga kita dapatkan menjadi 3x kuadrat plus 6xh plus 3h kuadrat min 2x min 2h. Oke ya. Kemudian ini kita mulai. F aksen X sama dengan limit dari 3x kuadrat plus 6xh plus 3h kuadrat min 2x min 2h. Itu dari sini. Min ini dari sini 3x kuadrat min 2x per h untuk h mendekati 0. Kita menjadi F aksen X sama dengan limit ini tetap. Kita buka min plus. Oke ya. Kemudian ini sama kita coret. Nah, min 2x sama plus 2x kita coret juga. Nah, tinggal 6xh plus 3h kuadrat min 2 per h untuk h mendekati 0. F aksen X adalah limit 6xh plus 3h kuadrat min 2h per h untuk h mendekati 0. Kemudian kita keluarkan hanya sama tadi, menjadi 6x plus 3h min 2 hanya keluar. Oke, per h untuk h mendekati 0 hanya kita coret. Nah, tinggal ini kan. Jadi F aksen X-nya adalah limit dari 6x plus 3h min 2 untuk h mendekati 0. F aksen X adalah hanya kita masukkan dari 6x plus 3 kali 0 min 2 sama dengan 6x min 2. Jadi turunan dari F adalah F aksen X yang sama dengan 6x min 2. Dipahami ya. Nah, evaluasi, lihat UKBM halaman 108 sampai 109. Nah, setelah memahami ini, nah ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke ya. Kerjakan di buku tugas, difoto, kemudian kirim ke tugas Google Classroom masing-masing kelas. Saya tunggu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.